Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya mau nyontek nih lah, jumpa lagi. Tapi ini perspektif advokat. Tapi boleh dong kita copy paste. Belum didaftarin ke Ditjen Haki kan? Belum. Jumpa lagi itu ya. Jumpa lagi. Nah, jumpa lagi. Itu masih milik domain publik, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, sore yang cerah ini, alhamdulillah kami bisa berjumpa dengan seorang tokoh nasional, ahli hukum tata negara. Siapa lagi kalau bukan Bang Refli Harun. Assalamualaikum Bang Refli. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? wabarakatuh. Amin, amin, amin. Ya, gitu saja Bang. Kalau bilang sehat nanti ada tes yang lain, nanti dianggap gitu ya? berita bohong nanti. Ya, kalau saya bilang amin, amin kan nggak ada masalah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, amin, amin, amin kan. Baik, ini adalah Bang Refli Harun. Kita mau bincang-bincang nih seputar tata negara kita. Ya. Terutama juga tadi ada persoalan yang menarik, ada komisaris nih, perlu di training. Nah, beliau ini kan sudah lama menjadi komisaris, tentu pengalamannya bisa di-share juga. Ya. Terutama pandangan tentang konstruksi ketatanegaraan kita. Ini saya mau tanya sedikit Bang, karena kita ini lagi gugat presiden, mau curhat juga nih. Yang tim apa tuh? Tim TPUA. TPUA. Iya, tepuk. Tepua. Jadi kita kan ada problem Bang. Semestinya kan, kalau dalam konstruksi check and balance itu legislatif dengan fungsi kontrolnya kan mengontrol eksekutif. Ya. Sehingga apa yang menjadi aspirasi rakyat itu cukup diwakili rakyatnya. Ya. Sementara kita melihat legislatif hari ini disfungsi, khususnya fungsi kontrol dalam mengontrol kinerja presiden. Dan sisi yang lain presiden banyak yang melihat banyak persoalan. Ya. Persoalan-persoalan itu sebenarnya banyak, tapi yang paling spesifik adalah perbuatan tercela presiden. Menurut Bang Egy, perbuatan tercela inilah yang kemudian menjadi pintu seharusnya presiden dikontrol oleh legislatif. Sisi yang lain, legislatif tak menjalankan fungsinya itu. Dalam konstruksi ketatanegaraan sebenarnya bagaimana yang bisa kita lakukan? Kita kan ada ayat-ayat impeachment ya, ayat-ayat pemberhentian presiden. Di situ dikatakan bahwa presiden itu bisa diberhentikan di tengah jalan ya, atau kita sebut dengan pemakzulan. Dan syaratnya itu secara garis besar itu dua, yaitu melakukan pelanggaran hukum, dan yang kedua adalah tidak lagi memenuhi syarat. Nah, melakukan pelanggaran hukum itu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, ya kan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela. Dari semua syarat pelanggaran hukum ini, ya, sebenarnya yang paling susah didefinisikan adalah perbuatan tercela. Sementara atau tidak lagi memenuhi syarat. Nah, kalau tidak lagi memenuhi syarat, syarat konstitusional itu kan cuma 3 saja konstitusional itu, yaitu 1, warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri. Kita tahu kan banyak sekali orang yang menjadi warga negara asing karena kebetulan dia lahir di sana. Oh iya. Orang misalnya orang Indonesia lahir di Amerika, otomatis warga negara Indonesia, warga negara Amerika anaknya, karena ius soli kan. Nah, yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara, sama seperti tadi ya, pelanggaran hukumnya, dan kemudian mampu secara jasmani dan rohani. Nah, dalam presidennya mampu secara jasmani dan rohani kan menggagalkan Gus Dur pernah kan menjadi calon presiden tahun 2004. Nah, saya kembali pada perbuatan tercela ini. Nah, perbuatan tercela ini tidak didefinisikan secara exactly di konstitusi. Benar. Terjemahannya ada di undang-undang. Tapi di undang-undang itu sendiri biasanya hanya di penjelasan. Perbuatan tercela itu ya misalnya melanggar norma susila, norma agama, ya, seperti misalnya judi, mabok, zina dan lain sebagainya. Nah, itu bukan rumusan yang limitatif. Jadi rumusannya itu lebar sekali. Karena itu dalam hal pemakzulan presiden ini tergantung 2 hal. Perspektif politiknya, dalam hal ini DPR ya. Lalu perspektif hukumnya Mahkamah Konstitusi. Kalau dua-duanya klop, barulah bisa sidang istimewa MPR kan begitu. Cuma yang dilakukan oleh Tepua ini menarik, karena mengajukannya ke pengadilan negeri kan begitu. Ya, saya menilainya ya sebagai bentuk dari kepedulian masyarakat lah ya, untuk mengingatkan presiden bahwa ada soal-soal yang harus diperhatikan, kira-kira begitu. Ya, ada diskusi begini, ini salah satu terobosan karena begini, kalau secara politik rasanya sulit karena DPR sekarang sudah menjadi alat stempel eksekutif begitu. Dan secara konstitusi ya
tidak mungkin sampai ke yudisial, ke Mahkamah Konstitusi sebelum ada proses politik, kan urutannya begitu. Nah, ada terobosan bahwa apa yang dilakukan presiden itu adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam hal ini adalah perbuatan tercela, dan memang ada beberapa definisi yang diadopsi dari beberapa doktrin. Karena tadi benar tidak ada definisi limitatif melalui undang-undang, di konstitusi pun nggak mungkin dijelaskan karena namanya juga konstitusi. Nah, perbuatan ini mendorong agar pengadilan negeri yang mengadili perkara perdata menetapkan adanya perbuatan melawan hukumnya saya tercela, sehingga ini mendorong DPR untuk tidak lagi menganggap ini opsi, tapi sudah kewajiban hukum karena ada perintah pengadilan, sehingga kewenangan DPR termasuk ini kan hak menyatakan pendapat nih ujungnya. Iya. Nah, kira-kira dalam konstruksi konstitusi ketatanegaraan dimungkinkan tidak? Ya, ini menarik ya sebenarnya bagaimana kemudian putusan pengadilan itu diharapkan mengikat DPR kan begitu. Tapi kan saya kan harus punya disiplin hukum tata negara kan. Benar. Jadi hukum tata negara itu ada yang teks, ya kan? Jadi ada law on the paper di atas kertas. Nah, law in action ya di dalam praktek sehari-hari. Sama seperti hukum juga begitu. Kalau saya mengatakan kalau law on the papernya di atas kertasnya ya tidak bisa begitu. Di atas kertasnya yang namanya DPR itu memang lembaga politik. Jadi semua keputusan DPR itu pasti perspektifnya politik. Even misalnya penggunaan hak angket sekalipun. Karena walaupun katakanlah panitia angket menyatakan terbukti melanggar hukum, tapi toh juga nanti akan diserahkan ke rapat paripurna untuk diterima atau ditolak. Jadi walaupun terbukti, bisa jadi tetap saja hak angket politiknya itu tadi. Nah, hal yang sama bisa juga terjadi di MPR. Walaupun Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa terbukti, kan Mahkamah Konstitusi mengatakan terbukti dan tidak terbukti saja. Ketika dibawa ke MPR ternyata tidak berhentikan, secara teori bisa aja. Nah, sekarang yang ingin dilakukan teman-teman adalah bagaimana membuktikan ini di ranah pengadilan agar menjadi daya ikat bagi DPR. Ya sah-sah saja, saya menganggapnya sebagai law in practice. Jadi bukan law on the paper lagi, bukan di atas kertas, tapi bagaimana secara praktikal. Karena saya ingat dulu ya, waktu kalau tidak salah, saya pernah mendengar dari Harun Al-Rashid, saya belum ngecek juga. Ketika dekret Presiden 5 Juli 1959 itu dikeluarkan, dan kita tahu dekret itu kan membubarkan konstituante, memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945, membentuk MPRS dan DPAS, lalu menambah-nambahi anggota DPR jadi DPR GR. Itu ada orang yang menggugatnya ke pengadilan negeri. Ada. Pernah terjadi? Ya, pernah terjadi. Walaupun soal dikabulkan dan tidak dikabulkan itu soal lain. Tapi pernah digugat seperti itu. Saya ingin mengaitkan dengan supremasi hukum itu. Kalau dilihat demikian, nyatanya berarti dalam konteks pemakzulan yang ada adalah supremasi politik, bukan supremasi hukum kalau begitu. Bisa dikatakan demikian? Jadi kalau di dalam pemakzulan kita ya, itu memadukan antara forum privilegiatum ya kan dengan proses impeachment. Jadi forum privilegiatum itu seperti zaman konstitusi RIS. Jadi atau UUDS ya. UUDS tepatnya. Jadi forum privilegiatum itu pemberhentian itu semata-mata melalui ranah hukum. Tapi impeachment itu ranahnya politik. Nah, kita memadukan ranah politik dan ranah hukum. Nah, tetapi ini adalah two side in one coin, dua sisi dari mata uang yang sama. Ranah politik tidak bisa berjalan sendirian, ranah hukum juga tidak bisa berjalan. Jadi double track. Satu paket, double track. Sebagai contoh misalnya begini, ketika DPR mengatakan tidak, ya kan, MK nggak bisa menggelar sidang. Benar. Ketika MK mengatakan tidak terbukti, DPR nggak bisa melanjutkan. Benar. Begitu MK mengatakan terbukti, baru bisa dilanjutkan, tapi soal berhenti atau tidak, MPR terserah. Kalau dilihat konstitusi, saya bisa menyimpulkan, dan ini tolong dikoreksi Bang, berarti kuat sekali presiden sekarang ya, sistem presiden sekarang. Iya, memang kalau kita bicara tentang sistem presidensil itu memang jabatan presiden itu adalah jabatan yang primus inter pares, jabatan orang nomor satu, dan memang dimaksudkan bahwa jabatan presiden itu kuat. Sebagai imbangannya
ada pembatasan masa jabatan presiden. Nah, ini yang membedakan dengan parlementer. Parlementer kan nggak punya pembatasan masa jabatan, makanya tidak heran beberapa kepala pemerintahan di negara Eropa Barat sangat lama memerintahnya, legendaris seperti Margaret Thatcher, ya kan? Kemudian perdana menteri kansler Jerman sekarang, ya kan? Sepanjang dikehendaki parlemen gitu aja ya. Bukan dikehendaki parlemen, sepanjang dia memenangkan pemilu, kontestasi, dan koalisi dia menguasai parlemen. Ya. Jadi di antara mereka aja nunjuknya. Dan biasanya memang pimpinan partainya yang akan menjadi perdana menteri, kan begitu. Ada narasi yang disampaikan bagi yang tetap ingin mempertahankan kepemimpinan presiden, dalam hal ini Pak Jokowi misalkan, untuk diminta bersabar hingga kontestasi berakhir. Tapi gerakan yang lain mengatakan sampai hari ini saja, dalam tanda petik kerusakan yang ditimbulkan sudah luar biasa. Utang sudah 6.300 per Maret triliun gitu. Secara konstitusi 6.300 itu utang negara, tidak masuk utang BUMN. Iya, tidak termasuk BUMN, apalagi kalau digabung. Mekanisme ketatanegaraan bagaimana? Kalau desakannya untuk mundur dan ada jiwa kesatria untuk mengundurkan diri sebenarnya selesai. Persoalannya kalau tidak, apakah dalam tanda petik konstitusi memaksa kita untuk apapun adanya kita terima begitu sampai selesai begitu? Ya, jadi gini, yang jelas saya mau bicara tentang hal-hal yang sifatnya konstitusional. Saya bilang pemberhentian seorang presiden itu bisa, atau pergantian itu bisa dengan 3 jalan. Dan 3 jalan itu pernah dipraktekkan semua. Pertama, jalan yang normal. Jalan yang normal itu adalah pergantian melalui pemilu atau pilpres. Sudah terjadi kan, zaman SBY ke Jokowi. Yang kedua, impeachment. Impeachment sudah pernah terjadi terhadap Bung Karno, Gus Dur juga. Nah, yang ketiga itu jalan pengunduran diri, pernah dilakukan oleh Pak Harto. Jadi 3 jalan konstitusional ini diwadahi semua dalam pasal-pasal konstitusi. Jadi antara pasal, pokoknya kalau kita mau lihatnya, pasal 6, pasal 7, pasal 8. Itu semua ada gitu. Nah, ini kan persoalannya adalah kondisi fakta yang bisa memenuhi unsur yang ada di norma. Normanya demikian ada. Faktanya mungkin debatable lah bagi yang ini. Persoalan barunya adalah desain konstitusi ini memang sengaja didesain demikian, atau memang sebelumnya belum terfikirkan kondisi yang hari ini terjadi. Sebagaimana dulu kan kenapa kita perkuat presiden kan karena ada proses MPR yang bisa mengendalikan politis sehingga kapanpun MPR mau ganti presiden suka-suka dia. Kalau sekarang kan langsung, jadi presiden bisa punya legitimasi langsung dari rakyat. Nah, mengenai kondisi hari ini sebelumnya apakah terpikir atau ini bagian dari desain? Justru desain konstitusi yang dibentuk hari ini adalah untuk menghindarkan agar presiden tidak cepat jatuh. Sebenarnya ya. Kenapa begitu? Karena sebelum SBY kita tidak punya presiden yang masa jabatannya lengkap. Soekarno dijatuhkan di sidang istimewa 67. Pak Harto dipaksa mengundurkan diri. Habibie hanya menggantikan dan mestinya menggantikan sampai 2002. Tapi dia berbaik hati tahun 1999 dia gelar pemilu. Gus Dur dijatuhkan juga. Megawati hanya melanjutkan sisa masa jabatan. Nah, baru Presiden SBY yang paripurna, tuntas. 2 periode lagi. Nah, hal yang sama sekarang ini akan dijalani oleh Presiden sekarang, Presiden Jokowi, seandainya tidak jatuh di tengah jalan. Jadi dia 2 periode juga, sekali lagi seandainya tidak jatuh di tengah jalan. Baik, ada syarat seandainya. Tapi kalau ada syarat lain, ternyata ada perubahan konstitusi menambah periode jabatan, menurut Bang Refli? Wah, itu kalau saya bicara dengan disiplin ilmu hukum tata negaranya, kalau ada perubahan seperti itu, maka perubahan tersebut tidak berlaku kepada yang menjabat harusnya. Oh, tidak bisa ditarik mundur gitu ya? Iya. Periode yang lalu sudah selesai. Karena ibaratnya Presiden Jokowi itu kan menjabat dengan kontrak 2 kali masa jabatan. Jadi harusnya dia tidak boleh lagi. Meskipun diubah konstitusi jadi 3 periode begitu? Iya, mestinya tidak boleh lagi. Itu sama seperti misalnya hakim konstitusi. Kan hakim konstitusi diangkat untuk masa jabatan 5 tahun.
tiba-tiba di tengah jalan dijadikan Dinaikin. 15 tahun. Nah, harusnya mereka selesaikan dulu masa jabatan yang 5 tahun tersebut, Baru ditambah begitu ya? baru mereka daftar lagi. Oh, baru new. Iya, new. Berarti kayak PKWT Iya, kalau dalam kontrak kerja. Itu pun kalau mereka tidak terhalang lagi. Kalau mereka sudah 2 periode sudah Oh, udah selesai ya selesai, kesempatan karena mereka. kontrak mereka kan kontrak masa lalu. Oh. Soalnya begini, kalau misalnya mereka mau nambah lagi, maka masa jabatan mereka tidak 15 tahun nantinya. Oh. Ya kan, misalnya mereka udah 2 periode, Ya. katakanlah misalnya Pak Palguna. Berarti tambah dengan 2 periode tadi berarti? Iya, kan Pak Palguna mau daftar lagi Iya. untuk 15 tahun. Kan nggak mungkin dia cuma 5 tahun ketika dilantik, kan 15 tahun 15 juga. tahun. Kalau yang 2 periode kemarin nggak dihitung, ya berarti dia bukan 15 tahun, 25 tahun. 25 Nah, tahun. ini pemikiran saya begitu. Jadi, kalau mereka sudah menjalani 2 periode, harusnya mereka tidak lagi mencalonkan diri karena sudah terhalang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau dia baru 1 periode? Boleh. Nah, begitu dia 1 periode, nasib dia baik. Dia ikut lagi untuk yang 15 tahun. Tapi sekarang ini kan tidak begitu. Langsung dikasih ke 15 tahun semua. Nah, bonus itu, bonus. Kalau begitu ada Entah bonus adagium apa nih. ya, kenapa? Katanya adagiumnya hukum tuh ya alat kekuasaan. Sehingga sepanjang kehendak politik menghendaki, bisa jadi itu aturan. Kira-kira bagaimana? Iya, kalau makanya saya bilang law on the paper, law in action, ya kan? Jadi yang saya katakan ini adalah kan ibaratnya pakem-pakem hukum tata negaranya. Tapi dalam praktek kan kadang-kadang tidak begitu. Kayak misalnya masa jabatan hakim MK. Ya. Kalau saya mengatakan harusnya ada masa peralihan. Jadi mereka yang sedang menjabat menyelesaikan dulu masa jabatannya. Kalau yang sudah 2 periode case close, kalau yang masih 1 periode masih punya hak lagi Kesempatan. untuk nyalon. Ya. Tapi nyalon berikutnya 15 tahun, ya itu nasib dia. Kan soal terpilih apa enggak kan? Tidak roll over kayak sekarang ini, Iya, lanjut. enggak roll over sekarang. Nah, Saya mau fokus ke kontrol kekuasaan, Bang. Iya. Kan ide memisahkan kekuasaan termasuk membatasi masa jabatan, baik legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada ide, ada Guillaume Lord Acton, saya kutip itu, power tends to corrupt absolutely, power tends to corrupt Iya. absolutely. Apakah memang tidak ada jalan lain, mekanisme lain untuk mengontrol agar kekuasaan tidak disalahgunakan? Sehingga harus dengan periode jabatan. Maksud saya begini, bagaimana kalau ternyata orang tadi bagus, qualified, dan dia ternyata 2 periode juga bagus, dan dalam tanda petik konstitusi ditaati dan bisa lanjut, apakah tidak memungkinkan? Kan persoalannya kan adalah penyalahgunaannya, sementara penyalahgunaannya tidak ada. Apakah memang tetap harus juga diputus begitu? Nah, itu kan tergantung perspektif. Membangun negara itu jangan tergantung orang. Ya kan? Membangun negara itu harus membangun sistemnya. Kalau kita rely on, bersandar pada orangnya, maka orangnya itu bisa changeable, berganti-ganti. Ya hari ini kalau kita dapat yang baik, kalau yang nggak dapat yang baik, bagaimana? Ya kan? Dulu Pak Harto misalnya awal-awal baik dianggap kan, tapi begitu sudah berkuasa lama, jadi vested interest. To some extent Presiden Jokowi juga begitu kan, awal-awal, wah bagus. kita contoh misalnya dalam hal membentuk kabinet, menyertakan KPK kan, dikasih tinta merah, tinta kuning, tinta hijau kan begitu. Begitu periode kedua, nggak ada lagi. KPK-nya yang di tinta merah ya? KPK-nya di strike ya kan. Nah, berikutnya misalnya, dulu tidak boleh ada rangkap jabatan. Ketua partai pilih, mau ngurus partai atau ikut kabinet. Maka Pak Wiranto mengundurkan diri kan sebagai Ketua Umum Hanura. Ya. Tapi pada menjelang periode pertama saja nggak ada. Erlangga Hartarto direkrut tetap boleh menjadi ketua umum partai. Kemudian Idrus Marham tetap boleh jadi sekjen, malah tragis dijadikan tersangka kan begitu. Sekarang berapa coba ketua partai? Prabowo Subianto, ketua umum P3, ya kan? Kalau itu dilembagakan dalam sebuah norma, Megawati juga sekarang juga jabatannya rangkap-rangkap juga kan? Kalau tadi subjektivitas seorang presiden yang memisahkan antara ketua dan pejabat negara kemudian diminta mundur. Kalau secara konstitusi dilembagakan, kira-kira bagaimana? Iya sebenarnya boleh aja dilembagakan, diatur di dalam norma yang tegas. Tidak boleh rangkap jabatan. Karena begini, kalau dia rangkap jabatan, misalnya gini. Sistem pemerintahan presidensial itu tidak seperti sistem pemerintahan parlementer. Di mana kalau dalam sistem pemerintahan parlementer itu ID yang muncul. Jadi ketika mereka membentuk koalisi itu,
Maka koalisi itu adalah koalisi dari pikiran-pikiran partai. Tapi dalam sistem pemerintahan presidensial nggak begitu. Presiden lah yang punya visi dan misi. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya visi dan misi presiden itu berbeda dengan partai menterinya, kan agak repot, ya kan? Ya. Padahal dia ketua umum partai, belum lagi misinya. Misi ketua umum partai itu memenangkan pemilu berikutnya, ya kan? Karena itu dia harus bersosialisasi selama 5 tahun. Nah misi seorang presiden ya mensukseskan pemerintahannya yang dibantu oleh menteri. Jadi dalam tanda kutip menteri itu pasti korupsi, minimal korupsi waktu. Karena ada konflik kepentingan. Contoh visinya misalnya, beda gitu ya. Saya pernah mengikuti misalnya sosialisasi seorang menteri. Ada acara sosialisasi pemilu. Saya diundang tidak tanggung-tanggung waktu itu di Sulawesi, di Kendari atau Sulawesi Tengah ya, lupa saya, antara Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Acaranya itu harusnya kan cepat, acara sosialisasinya itu. Tapi sang menteri ini enggak, dia disambut oleh anggota partainya mulai dari tangga pesawat, dibawa kemana-mana, baru jam setengah 10 sosialisasi itu berjalan, setengah 10 malam. Padahal ya orang udah tidur semua kan. Ketika saya dapat kesempatan berbicara setelah sang menteri berbicara, pesertanya mungkin tinggal 5-6 orang aja. Kenapa? Karena orang udah ngantuk, capek kan. Dan menteri sudah bicara, sehingga mereka nggak mau lagi dengar yang lain. Padahal menteri ke situ dibiayai oleh negara, dibiayai oleh sosialisasi tadi. Bisa numpang ini dong, hitung-hitung kampanye dengan dibiayai negara. Oh iya, makanya dalam banyak kesempatan yang namanya konflik of interest ini sering sekali terjadi.